Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila dengan NIM C0D024011 dari Prodi Perpajakan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pendalaman akuntansi perpajakan, yang dimana harga pokok penjualan, beban operasional, dan rekonsiliasi fiskal. Baiklah, di sini ada masuk pertama, itu akar masalahnya, yaitu divergensi laporan keuangan. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau yang biasa disebut dengan SAK untuk memberikan informasi kinerja ekonomi perusahaan kepada eksternal atau investor dan kreditornya. Namun, otoritas pajak memiliki kepentingan yang berbeda, yaitu mengukur kemampuan membayar pajak berdasarkan undang-undang perpajakan atau fiskal. Pertama, ada orientasi akuntansi, itu bukan menciptakan sistem pembukuan ganda, melainkan menjabatani angka komersial menjadi angka fiskal, proses penyesuaian atau rekonsiliasi. Dampak dia, jika tanpa rekonsiliasi itu kesalahan klasifikasi beban dapat memicu sanksi, denda administrasi, hingga tuduhan kurang bayar pajak saat diaudit fiskal. Lanjut masuk ketentuan fiskal atas harga pokok penjualan. Pengakuan harga pokok penjualan atau HPP dalam fiskal itu dia mengacu pada realisasi biaya real dapat di lapangan. Otoritas pajak sangat ketat dalam mengawasi manipulasi nilai persediaan. Metode penilaian persediaan berdasarkan pasal 10 ayat 6 UU PPH, metode yang diperbolehkan secara perpajakan hanya metode FIFO atau first in first out atau metode rata-rata A/G. Nah, metode LIFO atau last in first out itu dilarang mutlak karena cenderung dia mengecil laba fiskal. Kewajaran hubungan istimewa, jika perusahaan membeli bahan dari perhubungan istimewa itu atau induk anak perusahaan, disesuaikan dengan harga pasar wajar atau ancillary untuk menghindari pengembangan biayanya atau penggelembungan biaya. Oke, masuk yang ketiga, itu pembatasan pengakuan beban operasional, yang dimana secara komersial semua beban yang menurunkan nilai ekonomis diakui. Nah, secara fiskal beban operasional itu harus dipilih atau dipilah secara ketat ke dalam dua kategori besar berdasarkan asas manfaat ekonomi langsung. Nah, beban usaha yang diakui itu seperti beban yang lazim terjadi dalam aktivitas perdagangan, manufaktur, atau jasa seperti biaya pemasaran, upah lembur, biaya logistik, distribusi, dan sewa kantor operasional. Nah, beban yang ditangguhkan itu dia ada beban yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, langsung dibebankan sekaligus pada tahun berikutnya. Wajib melalui mekanisme amortisasi atau penyusunan berkalanya. Keempat, itu ada beda aturan, yang dimana diatur pada pasal 6 ayat 1 UU Pajak Penghasilan. Biaya-biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pertama, biaya langsung atau tidak langsung itu meliputi pembelian bahan, gaji, honorium, bunga, pinjaman, modal, sewa, dan royalti. Nah, penyusutan fisik atau amortisasi itu pengeluaran atas kepemilikan aset berwujud dan hak tidak berwujud yang digunakan dalam operasional usaha. Iuran jaminan sosial itu ada premi BPJS, ketenagakerjaan, dan kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan untuk karyawannya. Kerugian selisih kurs, kerugian akibat fluktur itu dinilai berdasarkan sistem pembukuannya. Nah, biaya penelitian atau pengembangan itu khusus dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Biaya piutang nyata tak tertagih itu harus memenuhi syarat yang disertakan KPN, dipublikasikan atau dimelampirkan di antar nominatifnya. Masuk ke beda aturan atau non-deductible expense diatur dalam pasal 9 ayat 1 itu UU PPH. Biaya ini merupakan pengeluarannya yang secara ekonomi terjadi namun dilarang keras mengurangi laba fiskal oleh undang-undang.
Aspek internal atau pribadi itu pembagian laba berupa dividen atau sisa hasil usaha. Biaya premi asuransi pribadi atau kesehatan dan jiwa, pemilik modal atau anggota keluarga mereka. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan atau firma yang modalnya tidak terbagi atas saham. Aspek regulasi atau sanksi itu pembentukannya dana cadangan, kecuali usaha bank, asuransi, dan pertambangan tertentu. Sanksi administrasi itu berupa bunga, denda, dan serta sanksi pidana perpajakan. Terakhir ada pengeluaran yang melebihi kewajaran akibat hubungan yang istimewa. Keenam, ada karakteristik beda tetapnya, yaitu pertama, beda tetap terjadi karena perbedaan pengakuan yang sifatnya permanen. Sampai kapanpun, fiskal tidak akan pernah mengakui pendapatan atau biaya tersebut. Perbedaan ini muncul karena kebijakan regulasi untuk mendorong sektor tertentu atau mencegah pelarian potensi pajak. Kategori penghasilan atau bukan objek pajak, dividen yang diterima oleh PT dalam negeri sesuai UU Cipta Kerja atau sumbangan keagamaan yang sah. Kategori beban atau tidak diakui itu sumbangan non berencana nasional, biaya jamuan, dan entertainment tanpa disertai daftar nominatif penerimaan manfaatnya. Oke, ketujuh, dan mekanisme beda waktunya. Beda waktu terjadi karena perbedaan alokasi waktu pengakuan pendapatan atau biaya antara akuntansi komersial dan fiskal. Secara akumulasi, nilai sama yang berbeda hanyalah tahun pengakuannya. Penyusutan aset, akuntansi komersial menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksirannya internal perusahaan atau misalnya 6 tahun. Nah, fiskal kewajiban mewajibkan pengelompokan baku, misalnya kelompok 1 wajib 4 tahun, kelompok 2 wajib 8 tahun. Perbedaan ini memicu koreksi sementara. Pencatatan cadangan piutang, akuntansi komersial langsung memanfaatkan beban piutang tak tertagih di akhir tahun berjalan. Fiskal baru mengakui biaya tersebut pada tahun piutang tersebut benar-benar nyata dihapuskan secara hukum. Oke, ke-8 itu struktur koreksi positif dan negatifnya. Proses aktualisasi dijalankan dengan melakukan penyesuaian matematika terhadap angka laba akuntansi sebelum pajak komersial. Positifnya itu koreksi fiskal itu menyesuaikan yang akan menambah laba kena pajak dilakukan apabila beban komersial dikeluarkan dari laporan fiskal karena non-deductible atau pendapatan fiskal lebih tinggi dibanding komersial. Nah, kalau negatif koreksi fiskal itu dia penyesuaian yang angkanya mengurangi laba kena pajak. Jika ada pendapatan komersialnya tapi fiskalnya bukan dikecuali, bukan objek pajak atau beban fiskal yang lebih tinggi penyusutannya. Di sini ada kertas kerja rekonsiliasi fiskal atau model dasarnya, itu pendapatan usaha dan harga pokok penjualan atau HPP-nya, beban administrasi dan saksi, dan laba bersih penghasilan neto. Di sini bentuk-bentuk jurnalnya, komersialnya itu di sini, dan pendapatan usaha harga penjualan PP itu dia nggak ada koreksi positif, tetapi di koreksi negatif dia dimasukin pendapat usahanya dan fiskal pajaknya dimasukin. Catatannya, angka laba fiskal sebesar 350 juta inilah yang menjadi baris utama penghasilan perhitungan PPh badan terutangnya. Penentuan penghasilan kena pajak atau PPh badan itu berdasarkan laba fiskal yang telah ditentukan. Langkah penentuan beban pajak adalah sebagai berikut. Penghasilan kena pajak itu sama PKP, laba fiskal dikurang kompensasi kerugian fiskal maksimal 5 tahun. Kalau PPh beban terutang itu tarif pajaknya umum 22% dikali penghasilan kena pajaknya atau PKP. Baiklah, sudah masuk di tahap kesimpulan dan materi saya. Di sini saya akan menjelaskan aktualisasi fiskal bukan bertujuan mengubah pembukuan komersial SAK, melainkan murni eksternal komputasi kertas kerja pembantu guna memenuhi hak umum secara negara persis. Ketelitiannya itu melalui beban deductible dan not deductible, menentukan kesehatan finalisasi dan legalitas finansial dan legalitas pusat perusahaan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata.